Halo guys, konten lagi kita. Saat ini saya lagi berada di Yogyakarta atau lebih tepatnya di Bantul. Jadi ceritanya saya lihat-lihat di internet tuh sekarang bulan Juli sampai bulan Agustus tuh di Dieng ada salju. Jadi kita bakal OTW ke Dieng buat ngeliat saljunya langsung ya. Sekarang sudah jam 10. Estimasi perjalanan dari Bantul ke Dieng sekitar 3,5 jam. Itu paling cepat. Tapi karena saya bakal nyantai-nyantai di jalan, mungkin akan memakan waktu sampai 5 jam. Karena di Diengnya pun juga saljunya tuh katanya cuman ada jam 5 sampai jam 6. Jadi kalau kecepatan di sana juga bingung juga ngapain ya. Dan sepertinya kita bakal lewat Kulon Progo saja ya, yang lebih dekat mungkin. Dan kalau kita lewat Yogyakarta sebenarnya bakal lebih muter ke Yogyakarta terus Magelang, Temanggung, kayaknya akan lebih jauh dan lebih dekat lewat Kulon Progo ke Purworejo ya. Enggak sih, kayaknya lewat Purworejo terus langsung ke Wonosobo. So ya, ikuti terus perjalanan kita dari Yogyakarta, dari Bantul menuju Dieng. So, let's go! Mau makan warteg dulu guys. Kita makan warteg dulu guys. Murah meriah ini ya, 7.000, 10.000 lah ini, 10.000. Sama tadi beli minum. Kita masih di Serandakan tapi sudah lapar ya. Kita makan dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan untuk mencari pom bensin buat tidur. Jam 12 kurang 10 menit kita berhenti dulu di alun-alun Purworejo. Ini masih 2 jam perjalanan lagi. Kita istirahat bentar dulu di sini ya sebelum kita melanjutkan perjalanan. Nyebat-nyebat dulu guys. Oke. Dan kita juga akan mereview dikit ya alun-alun Purworejo karena waktu kita juga nggak banyak, jadi nggak bisa nge-review full. Dan ini juga udah tengah malam juga, jadi kita review tipis-tipis saja ya di sini ya. Tapi kalau saya lihat sekilas aja sih ini bersih sih alun-alunnya, mantap, keren Purworejo keren. Siapa yang kalian yang nonton dari Purworejo silahkan di komen aja ya, alun-alun Purworejo. Ada 2 pohon besar, pohon beringin ya kali ya ini di tengah-tengah alun-alun Purworejonya. Dan saya juga baru pernah ke alun-alun Purworejo ya. Biasanya saya nge-review alun-alun ya full lengkap gitu, cuman karena ini sudah malam ya jadi mungkin tipis-tipis saja. Dan saya juga tadi nggak ngira ternyata dari Jogja menuju Dieng
ternyata melewatin alun-alun Purworejo dan sekalian mampir aja lah ya buat istirahat dan review tipis-tipis. Untuk yang nongkrong, ada yang nongkrong cuman sepi ya, anyep gitu ya, sepi, udah pada sibuk sama HP-nya. Dan ada juga yang tidur sih di sana di bangku-bangku pinggir-pinggir jalan sana, pinggir-pinggir alun-alunnya. Dan di sana juga ada gerbangnya ya, gerbang alun-alunnya bersih, mantap. Purworejo keren. Kita mungkin ke sana dulu ya, ngambil footage dulu, baru kita lanjutkan perjalanan. Ya cuy, ngaso bentar, masih 2 jam perjalanan ya. Habis ini sebatang 2 batang baru kita gaskan. Oke. Di Pecekelan sudah masuk Kabupaten Wonosobo. Tadi perjalanan dari alun-alun Purworejo ke sini 1 jam kira-kira, dan perjalanannya sangat tikung menikung ya, tikungan tajam dan naik ya. Sekarang MDPL-nya udah naik, gelap, jalannya gelap. Jadi plus dingin juga sekarang karena ini datarannya lebih tinggi juga, 20 derajat Celcius, sangat tinggi. Kita nyebat dulu sambil kita mau double jaket ya. Di Jalan Kertek Kepil. Aku tuh kalau Kertek tuh suka salah nyebut kretek gitu. Padahal Kertek, tulisannya Kertek. Dari dulu aku nyebutnya kretek. Ya, bisa memakai 4 rangkap. Ini kaos, terus layer kedua ada kemeja, dan nanti ada jaket 2. Saya aslinya 2 orang. Sama tongkol 1. Kan saya kan orang 2. Sama siapa? Sama kontol 1. Pak Vincent. Sangat dingin pemirsa, apa yang terjadi. Masih 47 km, estimasi perjalanan sekitar 1 jam 11 menit. Gaskan lagi. Taman Jaksa Wonosobo. Biasa sebat dulu, mataku merah. Kurang lebih tadi 19 derajat suhunya. Apalagi di Dieng nanti lebih turun lagi. Dan kita sudah sampai di alun-alun Wonosobo. Saya lupa ngambil footage karena memang kita nggak turun, kita nggak mampir di situ. Kita cuman lihat bentar tanpa turun motor. Kondisinya waktu itu sangat berantakan ya, karena memang habis bubaran pasar malam atau memang ada konser di situ. Karena saya lihat juga ada panggung dan jalannya ada yang ditutup. Dan mulai dari situ kita akan mulai naik ya ke arah utara. Nah, dari sini tanjakan pertama ini suhu akan semakin turun dan turun terus sampai drop, sangat dingin. Jadi buat kalian yang pagi-pagi mau lihat embun es juga, es salju juga, mungkin di alun-alun Wonosobo kalian sudah mulai mempersiapkan baju-baju yang tebel ya, double jaket lah segala macam, karena beneran suhu semakin akan turun. Dan di perjalanan ke utara itu juga nggak ada angkringan segala macam karena sudah subuh juga, dan motoran tuh bener-bener dingin banget, terasa banget. Padahal udah di double ini jaket 4 ya, 4 layer. Tapi kalau kalian mau nyari yang anget-anget gitu, wedang jahe segala macam atau bakso tusuk yang anget gitu, kalian lurus terus aja, pasti ada nanti di SPBU Kecamatan Gejajar, ada di atas ada penjual-penjual gitu. Kalian bisa nongkrong dulu, mampir dulu di situ, sholat subuh juga di situ sebelum kalian melanjutkan perjalanan ke Candi Arjuno, daerah Candi Arjuno yang ada embun esnya itu. 15 derajat suhu saat ini. Buat kalian yang mau ke sini
ketika dari bawah tuh suhu mulai perlahan menurun ya, karena tempatnya ini juga makin tinggi jadi suhu menurun. Dan kalau kalian nyari angkringan gitu, nanti kalian bakal ketemu SPBU di sini, banyak yang jualan gerobak motor gitu loh. Ini saya beli susu jahe 6.000 dan bakso ini cup 10.000 satu porsinya. Ya, dan di sini kita terjebak macet, guys. Ini disebabkan karena ada bis rombongan pariwisata. Tuh bisnya tuh pada parkir di pinggir jalan, jadi nutupin gitu. Dan dari arah bawah tuh 2 jalur itu tuh kepake semua gitu. Jadi yang mau dari atas make 2 jalur juga, yang dari bawah make 2 jalur. Jadi sama-sama kekunci di situ, dan kurang lebih setengah jam kita di situ. Sulit banget lepas dari situ. Ya walaupun pemandangannya bagus ya, cuman tetap aja macet. Aduh, sulit di situ, di deket Villa Pintu Langit. Suhu saat ini 11 derajat di Dieng, tepatnya di Parikesit, Kabupaten Wonosobo, tapi gunungnya anjas. Gokil cuy. Dingin banget. 11 derajat suhunya, tapi pemandangannya anjay. Ya, jalannya tadi di sana macet ya karena ngunci. Ada yang parkir segala macam, parkir di pinggir jalan jadi macet, tapi sekarang sudah bebas dan pemandangannya gokil. Ini pemandangannya sih. Sekarang jam 6 kurang seperempat ya. Sudah 11 derajat. Dan tempat wisata Dieng ini tuh terbagi di 2 wilayah. Ada yang masuk di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di Kecamatan Kejajar. Ada juga tuh yang masuk di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di Kecamatan Batur. Jadi kalau ada yang nyebut Dieng tuh di Wonosobo itu benar. Kalau ada juga yang nyebut Dieng tuh di Banjarnegara itu juga benar, karena memang itu tuh terbagi di 2 wilayah. Tergantung titik wisata mana yang kalian tuju. Kalau saya di Candi Arjuna dan juga di es beku atau di saljuan itu tuh masuk di wilayah Banjarnegara, seperti itu. Sudah sampai Candi Arjuna ya. Bantal. Kalau saya bilang tidur. Sudah sampai cuy, dan saljunya kayaknya nggak terlalu kelihatan ya, kan udah jam 6 lewat dikit, jam 6 pas malah. Dan nafasnya ada, kelihatan nggak? Kelihatan? Ini lagi nggak ngudut ya, nafasnya ada asapnya guys, kayak di Manchester City ya, Manchester United.
Cuaca saat ini di Dieng Kulon ini sudah masuk ke Kabupaten Banjarnegara ya. 10 derajat Celcius. Ini dingin banget sih asli tuh. Kelihatan kan? Kita langsung sana aja. Yuk. Informasi sedikit untuk yang mau masuk ke sana. Waktu itu saya tiba jam 6 ya, dan nggak ada tiket masuk. Dan untuk parkirnya, tempat parkirnya luas, dan waktu itu tuh nggak ada kang parkir waktu itu, bahkan nggak dimintain biaya parkir gitu. Saya nggak tahu ya, ini aslinya memang gratis gitu nih, nggak diparkirin atau nggak ada tiket masuknya, atau mungkin kalau mungkin siangan dikit sudah pada bangun gitu, udah jadi ada kang parkir. Karena ini kan ramai, harusnya full senyum ini kang parkirnya. Ini kok nggak ada waktu itu, mungkin karena masih pagi atau gimana. Buat yang tahu informasinya tentang perparkiran atau pertiketan, boleh ditambahkan di kolom komentar buat sebagai informasi tambahan juga. Nemu salah satu saljunya ini ya cuy. Ini esnya ya. Wah, dapat nih. Dapat nih saljunya cuy. Masih. Ini sudah jam 6. Dapat saljunya cuy, akhirnya yang kita cari. Ketemu nih. Ya. Dapat saljunya. Wah, ini kakinya jadi tambah dingin ya, soalnya nyentuh-nyentuh ini embun esnya. Ini sendalnya nih. Wah, kena salju guys. Gokil. Ini saljunya cuy. Masih nemu ya. Asli dingin banget ini. Sampai menggigil ini ya guys, asli kedinginan ini, asli dingin banget. So buat yang mau kesini ya, saya sarankan kalian harus tebelin bajunya ya. Ini saya 4 layer, masih kedinginan, dan bawa ini ya, apa namanya ini, kerudung gitu ya, kerudung gitulah pokoknya. Bawa shawl juga, terus 25 atau 26 pakaian 6 layer kali ya. Ini saya 4 layer aja masih kedinginan guys. Jadi yang mau kesini mungkin harus ditebelin lagi gitu ya, apa jaket yang bagus gitu sekalian. Bawa shawl juga, bawa mungkin masker juga ya. Ini saya kedinginan asli. Ya, ngopi lagi cuy. Di sini kopinya lebih murah daripada yang di bawah ya. Di bawah tadi 6.000, kalau ini 5.000. Dan juga gorengan. Gorengannya ini tahu, satunya 1.500. Cocok banget nih dingin-dingin gini, minum kopi sambil makan gorengan. Mantap sih. Dan sekitar jam 7 atau jam 8 matahari mulai terbit, cukup hangat untuk meredakan kedinginan ini. Dan semakin siang juga suhu akan terus naik ya, jadi akan dinginnya pun nggak pol-polan kayak tadi pagi subuh ya. Dan dengan begitu usai sudah perjalanan saya ke Dieng untuk mencari salju ya, es, embun es sih, paling tidak mirip-mirip lah ya, dan ketemu ya. Dan segitu saja perjalanan saya. Ikuti perjalanan saya selanjutnya di channel Seven Putra. See you next live.